Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita belajar yang berkaitan dengan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna salah satu adalah pasar monopoli. Oke, nanti kita lihat seperti apa dan materinya terkait dengan apa itu monopoli, kemudian asumsi yang dibangun, kemudian pembentukan harga monopoli itu seperti apa, dan mengapa terjadi inefisiensi di dalam pasar monopoli, dan kita akan lihat nanti surplus produsen dan surplus konsumen. Nah, pertama kalau kita lihat konsep monopoli itu sebenarnya bahasa monopoli berasal dari bahasa Yunani yang disebut sebagai monos polei, ya, yang berarti menjual sendirian, ya. Nah, struktur pasar di mana seluruh output industri diproduksi dan dikontrol oleh satu perusahaan itu disebut monopolis. Ya. Jadi artinya output yang ada di industri itu hanya diproduksi oleh satu perusahaan. Jadi asumsi-asumsinya yang pertama adalah hanya terdapat satu penjual, ya, di mana monopoli sebagai price maker. Tidak ada barang substitusi yang mirip untuk barang yang diproduksi. Karena kalau ketika inputnya tidak ada substitusinya, maka mungkin tidak mungkin, ya, bukan mungkin, ya, artinya perusahaan itu hanya bisa memproduksi sendiri gitu, sehingga tidak ada substitusi dari hasil produknya nanti, ya. Kemudian terdapat hambatan untuk masuk ke dalam industri dan produknya rata-rata relatif homogen. Nah, kalau kita lihat dari sisi kurva monopoli, ya, jumlah yang dijual oleh monopoli merupakan fungsi tunggal dari harga yang ia kenakan. Ya, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya kurva fungsi permintaan dasar, ya. Jadi kalau turunan pertama dari ini pasti negatif karena hukum permintaan yang sebelumnya negatif, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat kurva monopoli itu merupakan kebalikan, ya. Jadi kurva permintaan monopoli diasumsikan memiliki fungsi inverse atau fungsi kebalikan yang unik, sehingga harga dapat diekspresikan sebagai fungsi tunggal dari outputnya seperti ini, ya. Jadi kalau turunan pertama dari ini juga adalah bersifatnya negatif. Ini juga menunjukkan slope-nya adalah slope-nya negatif. Oke. Nah, kita lihat bagaimana monopoli menentukan harga, ya. Jadi kalau kita berawal dari sebuah asumsi bahwasanya total penerimaan itu diperoleh dari P kali Q. P itu adalah harga outputnya, sedangkan Q-nya adalah jumlah output, ya. Jumlah output, sehingga kalau kita buat perkaliannya merupakan total penerimaan bagi sebuah perusahaan monopoli. Oke, jika fungsi permintaannya adalah seperti ini, ya. Nah, ingat minus B ini adalah slope-nya tadi, ya. Jadi TR-nya tinggal kita substitusikan dengan nilai P-nya, ya. Kan ini TR tadi, ya. Jadi P-nya kita ganti dengan angka ini, kita peroleh seperti ini. Kita turunkan untuk turunan pertama dari DTR terhadap Q, sehingga kita sebut itu adalah MR. MR-nya adalah A2BQ. Q-nya itu kan permintaan sebenarnya. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, dia terbentuk seperti ini. Jadi sisi yang ini sama, ya, dibuat begini menentukan luasan ini sama, ya. Jadi monopoli menentukan harga apabila pada saat di sini, ya, kita tarik garis ke atas, ya, di sini ini adalah MR sama dengan MC, ya. Pada titik inilah mereka menentukan price, ya, seperti yang terlihat pada gambar, ya. Ini MC-nya berpotongan dengan MR. Nah, ini, ya. Nah, kalau pasar persaingan sempurna kan di sini, ya. Nah, ini P-nya. Jadi ini nanti perbedaan yang mendasar dari monopoli dengan pasar persaingan sempurna. Kalau ini kan Q PPS, sedangkan ini adalah PPPS. Nah, PPPS kan MC sama dengan P gitu, ya, di sini. Kalau monopoli enggak, MR sama dengan MC. Oke. Nah, di kurva monopolis kalau kita lihat dalam industri hanya terdapat satu produsen, maka kurva permintaan monopolis sama dengan permintaan industri yang berslope negatif juga seperti ini. Oke. Karena kurva permintaan industri sama dengan AR. Nah, ini demand-nya sama dengan AR, ya, air monopolis, akan tetapi MR-nya lebih kecil dibanding P. Oke. Seperti itu. Kalau monopoli, kalau pasar persaingan sempurna kan MR sama dengan MC sama dengan P gitu, ya. Nah, ini menjadi perbedaan. Oke. Nah, kalau kita lihat
Apa itu MR? Misalnya gini, katakan jumlah yang diproduksi adalah 10, harganya itu dijual pada 8, 7, 6 dan seterusnya. Jumlah yang diproduksi 10. Sehingga TR-nya adalah 8 kali 10, 80 gitu ya. Kemudian yang kedua, pada saat harga 7 dia jual sebanyak 20. Berarti 7 kali 2 itu 140. Seperti ini ya, 7 kali 20 maksud saya. Nah, kalau kita lihat MR delta ya, delta Q per delta TR ini ya, DTR atau turunan pertama dari penerimaan ya, DTR DQ gitu. Nanti kita hitung. Nah, ini ya. Berarti DQ DR-nya itu adalah ini berapa ini? DR-nya 60. Sementara DQ-nya ini kan Q ya, jumlah ini adalah 10. Ini juga begitu, kita hitung 10. Ini selisihnya kebetulan sama nilainya ya, 10 semua ya. Nah, ini berarti kalau kita bagi seperti ini ya, kita akan memperoleh MR-nya sama dengan 6. Artinya 60 dibagi 10. Nah, kemudian yang ini contoh kasus lain, 180 dikurang 140. Jadi di sini dapatnya berapa? 40 kan? Berarti ini delta Q-nya adalah 10. Berarti sini 40 per 10 gitu ya. Dapatnya 4 dan seterusnya. Oke. Itu marginal revenue, tambahan penerimaan. Jadi marginal revenue itu adalah tambahan penerimaan ketika kita menambah satu satuan output. Oke. Nah, kita lihat hubungan elastisitas permintaan dengan total penerimaan. Nah, sebelumnya kita udah belajar elastisitas, di mana kita tahu elastisitas itu hanya 3 kategori, seperti yang gambar ya, yang umum ya, 3 kategori. Ini elastis, ini adalah unitary elastis, dan ini adalah inelastis. Inelastis itu lebih kecil dari 1. Oke, hubungannya dengan di sini kita lihat contohnya. Misalnya, asumsikan inelastis. Inelastis itu berarti kan lebih kecil dari 1. Ya, misalnya kita buat contohnya setengah. Nah, kita substitusikan angka elastisitasnya ke dalam fungsi MR seperti ini. Berarti kita peroleh ini ya. Nah, kita peroleh MR-nya negatif. Kenapa? Karena di dalam ilmu ekonomi harga itu nggak mungkin negatif. Ya, masa berapa kamu beli harga sepatu kamu negatif 1 gitu kan, nggak ada. Berarti harga harus positif. Nah, sedangkan 1 kurang 2 itu adalah negatif 1. Berarti 1 kurang 2 negatif, berarti positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Maka pada saat kondisi inelastis, MR-nya adalah negatif. Seperti ini kalau kita lihat. Nah, ini ya. Pada saat inelastis, maka MR-nya adalah negatif. Pada saat MR negatif, maka kondisi total revenue-nya ke dalam kondisi menurun. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ini kan TR ya. Nah, ini kan MR-nya. MR yang negatif ya, di bawah 0. Oke. Berarti TR-nya menuju turun ataupun dalam kondisi sedang menurun. Oke. Nah, bagaimana kalau dia unitary? Unitary kan analisisnya nggak ada contoh lain selain 1. Nah, ini. Oke. Pada saat unitary contoh 1, berarti kita masukkan lagi 1 ke dalam fungsi MR. Nah, kita dapat seperti ini. Jadi 1 kurang 1 kan 0. Berarti pada saat elastis, maka margin revenue-nya sama dengan 0. Karena positif dikali dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, kita lihat seperti ini. Oke. Pada saat 0, kita lihat MR-nya, maka kondisi TR-nya maksimum. Nah, ini. Nah, di sini TR MR-nya kan. Nah, ini 0. Pada saat ini adalah TR-nya maksimum. Oke. Nah, kalau kita lihat contoh ketiga, elastis. Seperti ini. Elastis berarti di sinilah. Katakan misalnya di sini. Berarti TR-nya di sini ya. Kalau tadi kalau inelastis kan di sini ya. Contoh KJ ini ya. Oke, berarti harganya di sini ya. P1 misalnya. P2 misalnya. Sedangkan kalau tadi sini kan P1 misalnya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat pada kondisi pada kondisi dia elastis ya, elastis itu contohnya bisa lebih besar dari 1. Kita buat contohnya 2. Kita substitusikan ini nilainya ke sini. Kita akan peroleh MR-nya positif. Nah, ketika MR positif, nah ini elastis ya, maka MR-nya positif, maka kondisi TR
sedang meningkat atau menuju naik. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, ini tadi garisnya. Oke. Nah, ini TR pada kondisi sedang meningkat. Oke. Nah, apa strateginya untuk meningkatkan keuntungan maksimum? Berarti pada saat kondisi produk kita elastis, maka kebijakannya adalah menurunkan harga. Kalau kita turunkan harga ke bawah di sini, maka dia menuju ke TR maksimum. Kalau dia inelastis di sini misalnya, maka strategi kita adalah menaikkan harga untuk menuju kepada TR maksimum. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Berikutnya kita lihat bagaimana menurunkan MR. Menurunkan MR nanti bisa dilihat seperti ini ya. Nah, MR itu kita turunkan berawal dari fungsi total penerimaan. Kita menggunakan total diferensial. Oke, yang ini kita dapat seperti ini, kita bagi semua dengan DQ. Kenapa? Karena terhadap output ya, di hasilnya dapat seperti ini. Ini yang kita kenal dengan MR. Oke, nah ini hilang, ini sisa. Kemudian untuk yang baris ini kita kalikan dengan P bagi P untuk semua sisinya. Nah, dalam matematik ketika kita mengalihkan sebuah bilangan konstanta atau variabel dengan nilai yang sama, maka solusinya tidak berubah. Oke, kita masukkan P kali P sini hilang ya. Kita masukkan di sini juga hilang. Nah, kita tinggal di sini. Nah, ini dia. Oke. P bagi P. Oke, sekarang kita pindahkan P ini ke sini. Oke. Nanti kita lihat tujuan pemindahannya apa. Nah, kalau kita pindahkan kan sama aja dengan komutatif ya. Kalau di matematik itu 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3 kan. Nah, ini kan namanya komutatif. Oke, nilainya tidak berubah, sama aja 6 ya. Ini juga sama. Berarti kalau kita pindahkan ya, kita lihat di sini ini tadi ya. Kita lihat, nah ini apa sih gitu. Ini kan DQ DP ya. DP DQ. Nah, ini kan terbalik. Ini kan merupakan elastisitas ya. Oke, dalam formulanya sebelumnya Anda lihat ini elastisitas. Kalau ini kan tidak ya, makanya dibalik. Oke. Jadi dia nilainya adalah 1/ED seperti ini. Nah, kita sederhanakan, kita dapat formulanya seperti ini. Ini tadi formula yang kita peroleh yang ini. Oke. Jadi begitu cara menurunkan marginal revenue. Oke, kita lihat maksimisasi keuntungan di monopoli. Nah, maksimisasi keuntungan monopoli. Oke. Ini biar apa? Saya ganti aja. Ini salah ketik ya. Keuntungan gitu ya. Oke. Nah, maksimisasi keuntungan monopoli, tentu keuntungan itu kita peroleh ini ya. Ini fungsi keuntungan. Kenapa? Ini revenue dikurang cost. Oke. Jadi penerimaan dikurangi cost. Itu adalah keuntungan. Nah, untuk memperoleh keuntungan maksimum, maka syarat pertamanya kita turunkan terhadap Q. Ya, atau turunan pertama dari fungsi keuntungan, kita buat simbolnya R aksen Q dikurangi dengan C aksen Q sama dengan 0. Nah, ini syarat ya untuk mencapai keuntungan maksimum. Sehingga kalau kita sederhanakan muncullah R aksen Q sama dengan C aksen Q. Ini sama dengan MR sama dengan MC. Ini kalau dalam bahasa derivatif kan kita tulis Nah, yang kita tulis kan artinya apa? Dihapus dulu. DR aksen itu kan sebenarnya DR DQ, sedangkan C aksen itu adalah DC DQ gitu ya. Ini yang kita sebut MR, ini sama dengan MC ya. Jadi MR itu tambahan penerimaan karena kita merubah satu satuan output, sedangkan marginal cost adalah tambahan biaya ketika kita menambah satu satuan output. Kapan dia maksimum? Apabila tambahan penerimaan sama dengan tambahan biaya. Oke? Nah, kalau kita lihat dari sisi gambar, nah ini kita buat misalnya kurva MC-nya seperti ini, harga monopoli di sini kan, ya, harga monopoli di sini, sementara average total cost-nya ada di sini, sehingga keuntungan monopoli itu yang diarsir ini, ya, ini keuntungan monopoli, ya, keuntungan itu, oke. Nah, jadi ini kalau kita lihat average total cost atau average cost saja, ya, jadi ini harga, kalau dia untung berarti harga monopoli harus lebih besar dari average total cost. Ini dalam kondisi keuntungannya adalah positif. Kalau sebaliknya, maka dia negatif. Artinya kalau misalnya average total cost-nya adalah lebih besar dibanding harga, maka ini adalah kondisi P-nya menjadi negatif. Oke, kalau ini P-nya positif. Oke.
Nah, tidak ada jaminan bahwa monopoli akan mendapatkan keuntungan. Ya memang, kenapa? Karena kita harus melihat struktur biayanya, ya. Kembali kepada struktur biaya dan penerimaannya. Nah, ini kan kebetulan posisinya upfront cost-nya lebih rendah dibanding biaya, atau upfront cost-nya lebih rendah dibanding dengan harganya. Nah, jika monopolis tidak dapat menghilangkan kerugiannya, maka perusahaan akhirnya akan bangkrut. Nah, jadi sekali lagi, tidak ada jaminan bahwasanya monopoli itu selalu dalam berada kondisi keuntungan. Ya, jadi tergantung apa ya? Tergantung struktur biaya yang sedang mereka kerjakan. Oke, kita lihat penawaran monopoli. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, pada monopoli tidak terdapat hubungan yang unik antara P dengan jumlah output yang ditawarkan atau QS. Nah, kita harus tahu bahwasanya pada pasar monopoli, P selalu lebih besar dari marginal revenue, sehingga permintaan yang berbeda akan memberikan kenaikan output yang sama. Oke. Nah, kita lihat, monopoli umumnya akan menerima keuntungan dalam jangka panjang, dan mereka harus menciptakan keuntungan dalam periode waktu tersebut. Ya. Nah, agar monopoli itu memperoleh keuntungan dalam jangka panjang, maka salah satu strateginya adalah monopoli harus mampu menciptakan hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri tersebut. Ya, jadi itu merupakan salah satu syarat agar monopoli memperoleh keuntungan dalam jangka panjang. Nah, contoh-contoh kalau kita lihat hambatan masuk dalam industri, ya, atau kita sebut tadi hambatan dan inefisiensi dalam monopoli adalah monopoli maunya menguasai bahan baku. Ya, penguasaan bahan baku, ya, kemudian teknik produksi juga, ya, kan banyak juga kalau kita lihat produk input kita ada tapi kita nggak bisa kelola gitu. Artinya memang kita tidak menguasai teknologinya, sehingga ya mungkin hanya perusahaan itu yang mampu membuat produk. Itu juga menyebabkan bisa mereka menjadi monopoli. Ya, kalau kita lihat dari poin A dan poin B dapat menyebabkan skala ekonomi dalam monopoli, sehingga mereka jadi sebenarnya monopoli alamiah, ya, karena penguasaan akan bahan baku tersebut. Oke. Kemudian hambatan masuk industri juga bisa disebabkan karena tindakan yuridis maupun institusional. Tindakan yuridis itu contohnya yang diberikan seperti hak-hak paten dari pemerintah atau diperoleh secara institusional tadi, misalnya pemberian lisensi oleh pemerintah untuk berusaha secara tunggal. Nah, umumnya yang sering seperti ini, ya, lisensi seperti ini yang diberikan pemerintah adalah terutama untuk produk-produk yang bersifat public good, ya, atau public good itu contoh misalnya ya seperti PLN misalnya kan. Nah, ini kan sebenarnya dikelola oleh salah satu perusahaan BUMN Indonesia gitu, ya. Nah, apalagi misalnya contoh lagi kereta api gitu, jalan gitu, ya. Oke. Nah, itu barang-barang publik yang umumnya memang untuk hidup orang banyak. Oke. Nah, inefisiensi monopoli disebut dalam pasar persaingan sempurna. Kalau kita lihat, efisiensi produksi itu terjadi pada saat P sama dengan ATC minimum. Itu dalam pasar persaingan sempurna. Nah, hal yang sama kita lihat bahwasanya efisiensi alokasi akan terjadi pada saat P sama dengan MC. Alokasi itu maksudnya efisiensi harga, ya. Jadinya price sama dengan marginal cost. Gitu. Nah, pada monopoli efisiensi alokasi tidak mungkin tercapai. Kenapa? Karena dia akan membentuk marginal cost sama dengan marginal revenue, tetapi tidak sama dengan P. Nah, ini yang disebut sebagai maka tidak terjadi inefisiensi alokasi dalam pasar monopoli. Sedangkan efisiensi produksi yang mungkin tercapai dan mungkin tidak, tergantung daripada bagaimana mengelola struktur atau mengelola perusahaannya ataupun bagaimana struktur biayanya. Nah, ini yang terakhir kita lihat bagaimana kaitan inefisiensi di dalam monopoli dan dampaknya terhadap surplus produsen maupun surplus konsumen. Nah, kita udah lihat bahwasanya marginal cost tadi kan di sini kita tahu, ya. Ini perpotongan antara marginal cost dengan marginal revenue, yang ini yang dipetakan akan membentuk harga pasar monopoli, PM. Nah, ini yang menyebabkan kalau di PPS kalau kita lihat kan ini, ya. Nah, ini saya gambar dulu sini. Nah, yang tadinya ini merupakan surplus konsumen dari awalnya gitu, tapi karena terjadi monopoli, ya, ini harganya berubah di sini kan. Nah, itu menyebabkan surplus konsumen itu tinggal ini lebih sedikit, ya, diambil atau diraup oleh monopoli.
Ya, jadi kalau surplus konsumen itu kalau kita gambarkan di sini dia seperti ini. Ya, lebih rendah. Ya. Oke. Nah, secara umum kalau kita gambarkan dalam satu kurva seperti ini. Jadi, surplus konsumen itu hilang atau ini yang diambil oleh si monopoli. Akibat monopoli, konsumen itu kehilangan surplus sebesar ini. Oke, nanti kita hitung segitiga itu atau persegi panjang ini, kita hitung berapa besar ini. Nah, disedangkan yang dua trapesium ini, yang ini sama yang ini merupakan bobot kesejahteraan yang hilang atau disebut sebagai dead weight loss, ya. Jadi akibat monopoli, maka kita akan kehilangan bobot kesejahteraan sebesar dua trapesium ini, ya. Trapesium ini satu dan yang ini satu. Oke, nanti kita hitung berapa besaran ini. Oke. Ya, jadi surplus konsumen tinggal ini yang di atas. Oke, sedangkan surplus konsumen itu hilang akibat monopoli adalah yang ini saya ganti warnanya. Yang ini tadi, ya, yang warna kuning. Oke. Nah, ini tambahan keuntungan atau tambahan surplus produsen gara-gara harga ditetapkan antara MR sama dengan MC. Oke. Nah, jadi ini dia menjadi perbedaan mendasar dari PPS dengan monopoli. Sekali lagi, kalau kita lihat PPS adalah harganya ditentukan di sini, yaitu pada saat P sama dengan MC, sedangkan harga pada monopoli itu adalah ditentukan pada saat MR sama dengan MC. Oke, jadi ini kita hitung nanti berapa surplus produsen tambahannya dan berapa surplus konsumen yang hilang. Oke. Baik, berikutnya ini latihan tugas. Tugas ini. Nah, ini jika diketahui fungsi permintaan pasar monopoli adalah ini dan fungsi biayanya ini. Nah, jika monopoli bertujuan masukkan keuntungan, tentukanlah harga dan jumlah keseimbangan, penerimaan total perusahaan, biaya total perusahaan, keuntungan perusahaan, hitunglah surplus konsumen, hitunglah surplus produsen, dan bobot kesejahteraan yang hilang. Nah, untuk contoh kasus ini saya sudah buat materi satu lagi yang berupa topiknya surplus produsen, surplus konsumen, ya. Oke. Nanti bisa dilihat videonya, ya, untuk bisa dapat mengerjakan materi ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.